Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sumarji, manajer tim nasional Indonesia, belak-belakan saat menemani tim nasional Indonesia laga tandang ke Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bapak Sumarji mengatakan bahwa pelayanan yang terbaik selama tim nasional Indonesia tandang hanya dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Cina. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Terima kasih Pak Marji sudah hadir. Kita mau cita-cita supaya paling tidak jadi evaluasi ke depan pemain-pemain kita dan semualah, baik itu PSSI, support PSSI, apa yang kurang, pelatih bagaimana, pemain bagaimana, apa yang kurang, sehingga nanti pada saat pertandingan berikutnya kita bisa memenangkan pertandingan. Nah ini Pak Marji, tapi sebelum kesana Pak saya ingin tahu Pak, dulu itu waktu kita kemarin ke Bahrain, itu situasi tuan rumahnya gimana? Apakah support banget, mereka bantu kita, atau ada nggak yang aneh-aneh atau apa sebagai tuan rumah nih mereka? Ya. Jadi begini, alhamdulillah kita ini kan sudah, timnas kita senior kan sudah itu satu ke Arab Saudi, terus yang kedua ke Bahrain. Memang ada cerita-cerita unik lah. Masing-masing negara itu beda-beda. Uniknya beda-beda. Saya tidak akan cerita soal Arab karena tadi Mas Arya menanyakan bagaimana sih cerita suasana tim tamu atau Bahrain sendiri dalam memberikan sambutan kepada timnas kita, kan begitu. Kan itu kan. Nah, itu memang perlu saya sampaikan. Yang pertama begini. Saya tentu berterima kasih pada Federasi Bahrain, walaupun mohon maaf kalau menurut saya secara pribadi dan tim itu ada sesuatu yang boleh dikatakan tidak maksimal lah dalam memberikan layanan tamu lah. Tamu lah. Berbeda kalau kita kan selalu kita selalu maksimal lah bantu mereka. Gimana ya kalau saya cerita nanti saya juga rasanya kalau belak-belakan saya ngomong begitu rasanya kan kok enggak bagus juga. Tapi jujur dalam hati saya, terutama kan kebetulan saya juga ditunjuk jadi manajer di situ kan, membawa anak-anak. Jadi segala sesuatu saya juga harus tahu kan. Jadi kalau menurut saya kurang sih. Kalau skala 10 dia berada di mana nih, Pak Marji? Ya antara 5-6 lah. 5-6. Jadi supaya ini dapat kabar-kabar. Iya. Kalau sama Arab Saudi? Arab Saudi itu malah di bawahnya. Oh, di bawahnya? Oh iya. Di bawahnya Arab Saudi. Ya. Arab Saudi itu malah, mohon maaf aja nih sedikit saya cerita. Kita jarak lapangan cuman taruhlah mungkin kalau normal itu mungkin 15 menit. Itu bisa ditempuh 1,5 jam tuh. Buset. Diputer loh. Iya, diuter-uter kita. Diuter-uter. Polisi di sini jaga, kita belok enggak boleh. Jalan lagi sana enggak boleh. Jadi tiba-tiba banyak ini ya. Forbodenya banyak. Ampun dah. Kita harus berantem dulu sama polisinya di sana. Waduh. Itu juga dikasih ya sudah kita ngalah. Udahlah, saya bilang sudah. Terus maunya gimana diikuti aja gitu. Ya segitu. Ya. Wah, kita baik banget Pak kalau gitu. Waduh. Aduh, jauh lah ya kalau negara kita ini benar-benar kalau didatangi oleh tamu itu luar biasa. Luar biasa. Bener. Sambutan di hotelnya, di bandaranya, semua ya. Sudahlah. Iya. Sudahlah. Kita sih harus ini loh Pak. Kita bantuin semua lah. Di bandara juga kita bikin pas semua. Gampang masuknya. Iya. Saya kan ketika Australia ke Indonesia, kan kita bantuin masuk tuh. Iya. Itu pas masuknya lancar, luar bandara lancar, semua lancar. Ya memang kalau saudara-saudara kita yang di kedutaan memang support luar biasa lah. Kalau kedutaan luar biasa luar biasa. Masyarakatnya Pak, wow, Indonesia kita top ya. Top lah. Pokoknya kita
masyarakat kita, baik itu yang di Saudi, kawan-kawan Saudi itu di Bahrain. Pokoknya yang dari kita, saya bener-bener bangga bener lah gitu sama warga kita itu, bener-bener luar biasa itu. Memang supporter kita tuh ada Pak, Garuda Bahrain, Garuda Qatar, Garuda, jadi cukup hebat. Yang di Bahrain itu bahkan supporter kita dari mana-mana datang ke situ. Ada yang naik darat, naik bus ada, laporannya begitu. Luar biasa supportnya, top lah pokoknya, benar-benar top. Supporternya top. Ya. Jadi bagus banget ya. Ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya nggak usah khawatir dong Bahrain datang ke Indonesia Pak ya, pasti kita sambut dengan baik ya. Lah, itulah makanya saya juga bingung apanya yang ditakutin. Negara kita itu negara ramah. Super ramah. Saya kan ngerasain lah. Kalau sosmed mah udah lah ya gitu. Namanya sosmed suka rame lah, tapi kalau sambutan mah bagus ya. Bagus, kenapa? Gak boleh begitu dong. Kita aja gagah berani, senyum-senyum saja kok, gimana sih? Jangan begitu. Iya, jadi pokoknya ini supporter kita harus tunjukkan bahwa apapun mereka lakukan, kita harus tetap baik karena kita Indonesia, ya Pak ya. Betul. Jadi gitu ya. Ya, budaya dan karakter kita itu baik sama semua. Jadi ya menurut saya kalau ada rasa takut, yang ditakut itu apa sih? Nggak ada. Kita itu coba lihat timnas kita, supporter kita, mana negara manapun datang, sambut baik. Itu supporter Australia di tengah-tengah kita sih baik. Iya, baik. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti juga ada yang nyambungin ke sana. Oh ternyata ini saja yang ada di tengah-tengah saja, welcome sekali, aman gitu. Seperti itulah. Nah, pada saat pertanyaan sama Bahrain itu, kan waktu Jepang tuh ada sampai ada lampu atau apa, di kita nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang begini, saat MCM, Matchcom, saya memang minta, ketika itu kan memang ada dari federasi, ada Bahrain kan. Saya bilang, saya cuma minta bantu satu, jangan sampai ada kejadian lagi seperti Bahrain lawan Jepang. Ada lampu laser ya, ada laser. Jangan enggak, tapi alhamdulillah clear ya. Clear enggak ada. Oke. Tapi saya supporter sih oke juga ya, enggak ada. Bagus. Malah rebana aja Pak, kita sih goyang-goyang juga itu. Jadi cukup baik ya. Hanya kemarin ketika ada masalah wasit itu aja. Itu gimana? Ketegangan sampai Pak Marji kan sampai di kartu merah ya? Kartu merah. Saya ini jujur waktu itu. Ya, saya meyakini bahwa ini pertandingan akan baik-baik. Baik-baik saja dan tidak ada masalah gitu. Makanya kalaupun di menit ini ya normal ya. Iya. Walaupun misalkan ada sedikit ini, saya biasalah, itu namanya sepak bola dan tuan rumah itu biasalah gitu. Dan kita pun juga nggak protes kok. Saya nggak protes, Sintayong juga nggak protes, semuanya nggak ada protes. Baik-baik saja, diam, adem-adem. Sama Matchcom kebetulan teman sendiri si Jack, kita malah ngobrol-ngobrol. Wih Pak, ini bagus nih Indonesia nih ya. Nggak ada ini Pak, bagus Pak. Sampai dengan 90 menit ya, itu plus tambahan 5 menit, 5 menit 6. Oke aja, udah nggak ada apa-apa. Nah, begitu menit ke 96, udah saya wajar dong. Saya nanya ke wasit cadangan. Kebetulan dia yang di luar. Saya tanya, saya tunjukin, saya bilang, ini kan sudah selesai, kenapa diterusin gitu kan? Udah dia bilang kurang 1 menit, saya lihat, oh ya udah. Padahal di sana sudah di waktu yang di layar besar itu sudah menunjukkan 96. Itu kan tambahnya 6 menit tuh. Betul. Udah nggak apa-apa, udah saya diem aja. Sampai dengan 97 loh. Ini kok nggak berhenti? Saya protes lagi ke dia. Ini bagaimana? Yuk kasih tahu wasit tengah. Gitu kan? Jangan didiamin. Itu dia tetap aja malah pergi ke sana, dia menjauh dari saya. Sudah. Terus saya ke belakang, tak lihat dia ke depan karena mungkin Sintayong ini mau protes, dia Sintayong protes lah ke dia. Karena sudah waktu udah 97 20 terus kan. Loh, sampai dengan 98 itu masih anak-anak, wah sudah ribut lah, brak-brok kan. Ya gimana? Tak lihat di depan Sintayong juga protes. Ya pikir dalam benak saya, hati saya, pikiran saya, ini jangan sampai Sintayong kena kartu merah nih.
Kan begitu. Kayak kejadian kayak kita di Iya, saya tuh takut karena kayak di Paris itu ya. di Paris itu kan gitu. Sudah saya pikir saya langsung ambil alih, sudah ke depan. Saya yang protes keras gitu. Akhirnya saya terus itu gol tuh. Iya. Ya tambah marah lah kita. Gimana? Wah, Sontoloyo juga ini. Gimana ini? Wah, udah. Akhirnya ke tengah, terus saya dikartu. Ya sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kalau saya pikir sih biasa lah begitu, yang penting satu sepak bola ya. Ya satu, yang penting kita saat protes itu jangan ngumpat dengan kata-kata yang kotor lah. Dia kan juga tahu, nggak nyentuh nggak apa. Makanya kemarin tuh saya baca sanksi ke saya itu 1 kali game saat lawan Cina. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan itu aja, jangan ada sanksi lagi. Sanksi tambahan. Itu sampai ada marah dari kayak Sen Patinama. Iya. Itu tadi saya bilang, begitu 96, 97, 98 panik semua udah. Untung saja anak-anak masih bisa kita cegah, enggak ada yang lari ke tengah lapangan. Coba kalau misalkan ada lari ke tengah lapangan. Betul. Parah itu. Jadi malah enggak bagus kan? Tapi ya sudahlah. Kalau saya berpikir ya sudahlah, emang ya ini jalannya seperti ini, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini ya jangan lagi lah memperlakukan timnas Indonesia ketika melawan mana saja diperlakukan tidak seperti adil. itu. Janganlah. Jangan. Dan itu memang setelah itu 1 jam kemudian Pak Marji bikin protes kan? Oh langsung saya protes, saya langsung bikin surat tuh Pak. Ya, buat surat resmi. Surat resmi kita protes ke AFC, kita protes ditembusin ke FIFA. Betul. Sudah langsung saat itu juga. Nggak nunggu lagi ya. Saya juga saya juga telepon Pak Ketum. Pak Ketum mau izin, ini ada kejadiannya Pak Marji. Ya, udah Pak Ketum juga ngasih arahan. Makanya saya bilang ya oke, memang hak kita dong protes. Masa kelihatan nyata sekali kita nggak protes? Ya kan nggak fair dong. Ya kecuali kalau hanya pelanggaran biasa, ya mungkin nggak akan mungkin lah. Tapi dari sisi sepak bola kan ada juga kekhawatiran kawan-kawan, bukan kekhawatiran, mengatakan bahwa ini anak-anak kita lengah juga di akhir-akhir itu. Setuju. Jadi begini. Jadi kejadian itu memang satu, mungkin anak-anak betul-betul kehilangan fokus. Kehilangan fokus di menit-menit akhir. Jadi sebenarnya tidak boleh kejadian seperti itu. Dan itu memang kemarin selesai lawan Bahrain, kita langsung terbang ke Cina, di Cina langsung dievaluasi. Seperti itu. Jangan terjadi lagi seperti itu. Lengah di akhir, walaupun tambahan waktu itu apa menit pun gitu. Iya, mau 1 menit kek, mau 2 menit kek, mau 12 menit, 15 menit sampai akhir betul-betul harus fokus. Itu memang karena saya lihat juga pemain tuh udah waktu udah gitu yang main nih. Semua yang di dalam kan juga ini gini-gini terus. Iya. Itu. Jadi itu yang bikin semua nggak fokus lagi. Nggak fokus. Makanya lepas di akhir itu ya. Lepas di akhir. Itu evaluasi juga sama kita. Sudah, sisi lain oke itu, tapi sisi ini harus kita evaluasi juga gitu ya. Betul. Gitu Pak. Nah kemudian, ini kita masuk ke ketika di China ini. Di China gimana tuan rumahnya? Oh, saya harus acungi jempol. Oke. Satu ya, di Cina itu satu penyambutan luar biasa, baik dari kedubes kita yang all out, bahkan kita ditempelin anak-anak mahasiswa gabung dengan kita. Terus dari Cina sendiri, Federasi Cina juga nempel ke kita. Sangat bagus. Skala 10. Kenapa? Skala 10 tadi? Ya, kalau Cina 8 lah. Cuman ada sesuatu yang ganjel. Nah, di Cina itu yang ganjel itu adalah semuanya sangat oke, bagus banget pokoknya. Hotel bagus, pelayanan hotel bagus, federasi bagus, semuanya bagus. Hanya cuma satu yang jadi catatan saya. Menurut saya ini tidak boleh terjadi. Sudah memberikan alokasi tiket kepada kita cukup sedikit, hanya 300. Setelah itu kita dikasih tempat itu di ujung sana ya? Di ujung untuk supporter ya. Terus setelah itu kita bentangkan spanduk, dilarang, memberikan semangat kepada para pemain. Itu nggak boleh sama Pak polisinya di sana. Jadi menurut saya hanya itu ya. Sayang banget. Padahal sebenarnya semuanya oke banget, bener-bener oke banget. Kita latihan dilayani dengan baik dari federasi. Yang itu yang ributnya busnya tua atau apa? Enggak lah, sama si Cina juga gitu kok busnya. Enggak, busnya bagus kok. Oke ya. Oke, nggak masalah. Memang bentuknya aja aneh gitu ya. Iya,
Ya, negara Cina juga sama. Dalamnya juga enak ya? Dalamnya bagus. Oke. Kalau dibandingin dengan bis yang di Bahrain, bagusan Cina dalamnya. Lah mohon maaf aja nih saya ngomong loh ya. Iya betul. Saya ngomong apa adanya nih. Saya nggak ngada-ngada ini. Real, saya cerita apa adanya nih. Oke. Itu. Jadi sayang di situ aja, jadi supporter kita nggak dikasih ruang besar ya. Mestinya kalau menurut saya dikasih dong. Padahal harusnya nggak usah takut ya. Iya, ya nggak tahu saya. Kita berapa sih paling kecil, berapa orang gitu ya? Ya kita hanya 200 berapa, hampir 300-an lah. Sedikit kok, sedikit sekali. Jadi paling nggak di sisi tuan rumah oke ya mereka ya. Wah, oke banget. Kan sempat juga kekhawatiran dari supporter Indonesia ini ya, kita netizen kita bahwa wah ini wasitnya masih dari ini lagi nih, kan gitu kemarin tuh. Ya, jadi tapi kemarin gimana tuh? Oh, itu kan. Jadi itu juga pada saat matchcom saya mohon maaf ya, saya keras berbicara. Kebetulan referee asisornya itu dari Irak. Saya sampaikan ke dia. Saya tidak mau lagi ada kejadian seperti Bahrain Indonesia. Wasitnya tidak fair play. Berat sebelah. Nyusahkan tim Indonesia. Itu tidak boleh. Dan alhamdulillah langsung dia sampaikan, saya jamin wasit adil. Betul kan? Tapi betul. Dan akhirnya supporter semua muji-muji wasitnya. Ya kan, masalah kan, buktinya bisa. Kalah nggak apa-apa kita katanya. Yang penting wasitnya benar. Mana yang nggak ada ribut juga. Nggak, di negara kita pun juga adem-adem aja. Malah yang dimarahin kita. Iya, yang dimarahin. Ya mohon maaf ya, saya juga dimarahin. Ya nggak apa-apa. Ya gimana? Ya sudah lah. Mau gimana lagi?